dari siswa di SMA Sudarso, berorganisasilah yang terbaik, organisasilah yang baik dan sehat maksudnya ya. Kalian mampu menyaring masukan-masukan yang datang dari siswa-siswi lain, dalam hal ini adalah anggota siswa atau bisa dibilang rakyat SMA Sudarso. Nah, kalian harus mendengarkan masukan, itu adalah sebagai input ya, di mana itu nanti sebagai langkah untuk melaksanakan visi misi kalian yang nanti akan termaktub tentunya di dalam program-program OSIS tentunya. Nah, setelah masukan atau input, nah silahkan masukan dan input dari siswa, nah itu harus kalian olah dengan benar untuk dilaksanakan, ya mungkin dimusyawarahkan dulu dengan para anggota lain, kayak gitu ya, agar muncullah output yang terbaik, ya berupa keluaran itu biasanya berupa kebijakan. Oke. Itu yang harus selalu diingat. Dan jangan lupa setelah input, kemudian diolah, kemudian keluar kebijakan atau masukan, kebijakan. Silahkan jangan lupa juga selalu mengadakan yang adanya umpan balik atau sebuah evaluasi. Itu penting di dalam sebuah berorganisasi. Karena ini adalah sebuah latihan kalian untuk berorganisasi, bisa dibilang organisasi politik di tingkat sekolah. Kemudian bagi para nanti yang menjabat di OSIS, baik di sini ketua, wakil, dan juga para anggotanya, silahkan selalu bekerja sama dengan baik, ya. Kerjasama itu penting, selalu musyawarah, selalu mendengarkan pendapat orang lain meskipun itu berbeda-beda pendapat, tapi demi kepentingan yang satu, kepentingan yang sama, itu harus selalu dilakukan. Mendengar, memahami, toleransi, nah saling menghargai dan menghormati itu sangat penting di dalam berorganisasi. Baik untuk khusus calon ketua dan wakil ketua OSIS, silahkan kalian berjuang karena di sini ada kompetisi dari dua calon ya. Berkompetisilah yang sehat juga. Kemudian untuk anak-anak yang sekarang mungkin berada di rumah ya, khusus kelas 10 dan kelas 11 juga silakan, nantinya ini kan pasti ada anggota-anggota OSIS ya, merekrut anggota-anggota OSIS. Ayo mari semangat ikut mendukung organisasi OSIS ya. Silahkan mencalonkan diri mungkin menjadi opsi atau bagian-bagian dalam struktur organisasi OSIS tersebut. Kemudian pesan lagi untuk anggota ketua dan wakil ketua yang sekarang masih calon. Nah, nantinya kalau yang terpilih dan juga yang calon yang tidak terpilih juga harus bersikap sportif ya. Yang namanya berkompetisi pasti ada yang kalah dan ada yang menang. Nah, itu hanya sebagai cara aja untuk memilih satu di antara dua. Nah, kemudian bagi yang belum terpilih saat ini, nah nantinya juga bisa berpartisipasi di bidang-bidang lain di struktur organisasi OSIS tentunya ya. Nah, untuk struktur organisasi OSIS yang lain dalam rangka rekrutmen anggota, silahkan untuk siswa kelas 10 dan kelas 11, silahkan semangat ikut mendaftar ya atau mencalonkan nanti ke bagian-bagian struktur OSIS tersebut. Baik, mungkin itu pesan dari saya. Oh ya, satu, ketua dan wakil ketua nanti terpilih, jadilah kalian contoh dan teladan yang baik bagi seluruh
keluarga siswa SMA Yosudarso ya, entah dari sikap, perilaku, ya, penampilan, kemudian ketertiban di dalam melaksanakan tata tertib sekolah itu juga harus mampu menjadi contoh dan teladan bagi siswa-siswi yang lain ya. Contohnya saja cara berpakaian yang rapi, seragam yang lengkap, rambut yang rapi sesuai aturan, itu juga menjadi contoh dan teladan bagi siswa-siswi yang lain. Mungkin itu pesan dari Ibu. Silahkan kalian melanjutkan acaranya. Semangat untuk menyampaikan visi misi, bahkan mungkin juga harus mampu mendengar masukan-masukan dari siswa-siswi yang lain. Terima kasih, selamat pagi, Tuhan memberkati, semuanya berjalan dengan lancar. Saya kembalikan kepada tim panitia. Terima kasih atas pesan-pesan pembukanya dari Bu Sulistiawati. Jadi tadi Bu Sulis sudah banyak memberikan pesan ya Bu Didi. Nah, bagaimana kalau ternyata pemilihan ketua wakil ketua OSIS itu juga merupakan bagian dari belajar politik. Betul sekali Pak Cesar. Iya, oke. Jadi karena belajar politik tentunya pasti akan ada argumen, pasti akan ada saran, pasti akan ada ide-ide baru yang nantinya bisa membawa OSIS SMA Yosuka ini menjadi lebih baik, gitu ya. Nah, karena ini adalah pemilih atau ngobrol seluruh berkaitan dengan calon ketua dan wakil ketua OSIS, berarti nantinya akan ada pemilihan ya? Iya, ada pemilihan. Nah, tapi itu nanti kita akan bahas itu nanti. Sekarang ngobrol seru dulu Pak Cesar. Iya. Nah, kalau misalkan ada calon ketua dan wakil ketua, pasti ada calonnya, pasti ada orangnya Bu ya? Ada. Nah, orangnya yang mana ya? Yang mana ya orangnya? Di sini ada nih ya. Nih, ada di sebelah kanan Pak Cesar. Nah, terus di sebelah kiri Bu Ririn. Iya. Ada ya? Terus? Oke, jadi kita sudah ngelihat fotonya nih, tapi kadang kalau cuma ngelihat foto aja, kita belum tentu kenal orangnya. Kadang yang sudah kenal orang aja belum tentu kenal lebih dalam ya. Jadi langkah baiknya untuk waktu yang singkat ini, waktu yang singkat ya kita bisa mengenal masing-masing dari calon pasangan ketua dan wakil ketua OSIS untuk periode selanjutnya. Jadi untuk pertama-tama ke siapa dulu nih Bu? Siapa dulu? Yang kanan dulu, kiri dulu. Kita mulai dari Adriel dan Avionika dulu kali ya. Oh, boleh. Bisa. Oke, berarti Adriel dan Avionika dulu ya. Oke, silakan Adriel dan Avionika. Nah teman-teman, perkenalkan nama saya Fidelis Adriel Valerian. Saya dari kelas 11 IPA 2. Saya mencalonkan diri jadi ketua OSIS. Selamat pagi semuanya, saya Alfionika Kristela dari 11 IPS 2 mencalonkan diri menjadi wakil ketua OSIS. Oke, selanjutnya perkenalan dari Valen dan Karmel. Baik, selamat pagi menuju siang semuanya. Perkenalkan nama saya Valen Senjaya. Saya dari kelas 11 dan saya mencalonkan sebagai ketua OSIS. Perkenalkan, nama saya Karmel Katania dari kelas 11 IPS 1. Di sini saya sebagai kandidat sebagai wakil ketua OSIS dari ketuanya Valen Senjaya. Terima kasih.
Matur nuwun perkenalannya. Ya, perkenalannya. Jadi ini harus kita hargai ya calon-calon ini karena mereka berani untuk Mencalonkan diri gitu jadi ketua dan wakil ketua. di mana wakil ketua itu OSIS ya. Oke. Cek kedengeran nggak sih ngomongnya? Baru Pak, baru kedengeran Pak. Ya kita santai-santai aja ya, kita santai-santai aja. Jadi apa tadi? Ini merupakan ya. Jadi dari kalian sudah pada mengenal ini ya teman-teman kalian yang mencalonkan diri ini. Ada Adriel dari 11 IPA 2, Alfionika dari 11 IPS 2, lalu pasangan dari Valen dan Karmel yang dari 11 IPS 1. Ya. Dua pasangan calonnya Karasep, Garelis ya. Anak-anaknya semua Karasep, Garelis enggak? Iya, kayak kita buat Karasep sama Gelis tuh. Iya. Nah, ini apakah cukup perkenalannya dengan nama dan kelas atau ada yang ingin bertanya lebih? Berkaitan dengan calon ini, gimana Mon? Udah cukup Mon? Kayaknya udah cukup Kak. Kita Oke. lanjutin ke visi dan misi aja kayaknya. Oke, berarti kita lanjut ke visi dan misi ya untuk mengenal program-program apa sih ya atau tujuan mereka untuk menjadi ketua OSIS itu apa sih visi dan misinya ya? Iya, saya juga penasaran nih Pak Cesar pengen tahu visi dan misi dari kedua pasangan calon ketua dan wakil ketua OSIS ini. Jadi langsung aja ya, ke siapa dulu? Tadi Siapa kan dulu? udah dimulai dari Adriel ya. Iya, sekarang dari Valen dan sama Karmel. Karmel dulu. Ayo silakan. Ayo mangga. Baik, terima kasih teman-teman dan Bapak Ibu guru yang sudah hadir. Kami dari calon ketua dan wakil ketua OSIS Valen dan Karania akan memberikan visi dan misi. Dari yang pertama saya visi, dalam visi kami akan menjadikan OSIS sebagai wadah untuk menampung inspirasi, aspirasi, kreativitas, dan berbagai kegiatan yang berhubungan dengan siswa. Dan kami juga membantu teman-teman untuk mengeluarkan setiap aspirasi teman-teman untuk menambah ilmu, menambah pengetahuan kepada sekolah untuk untuk kami ketua dan wakil ketua OSIS, dan juga serta menjadikan OSIS sebagai jembatan antar warga SMA Sudarso kepada Kota Karawang ini. Dengan dilanjutin misi untuk Karmel Karania, dipersilakan. Baik, selanjutnya mengenai misi dari kami. Yang pertama, mengembangkan rasa sosial, menjawab, saling menghargai antar warga sekolah. Yang kedua, melaksanakan kegiatan yang dapat meningkatkan hubungan yang lebih positif lagi antara guru dan siswa. Yang ketiga, menjalin kerjasama dengan organisasi internal sekolah lain untuk memicu kreativitas siswa. Lalu yang selanjutnya, aktif menyerap dan berbagi informasi melalui pembelajaran daring. Dan yang terakhir, membuat program-program yang dapat membantu mengasah kreativitas dan produktivitas siswa di era globalisasi ini. Sekian visi dan misi dari kami. Diharap teman-teman bisa menerima visi dan misi kami. Terima kasih. Oke, kita beri aplaus dulu. Iya. Matur nuhun, terima kasih visi misinya. Ya Pak Cesar. Pak Cesar. Ya, terima kasih untuk penyampaian visi misi dari pasangan Valen dan Karmel. Tadi agak ini ya, bagus ya. Semoga kalian bisa tadi mendengarnya. Lalu kita bisa lanjut di penyampaian visi dan misi untuk pasangan yang selanjutnya, yaitu Adriel dan Alfionika. Silahkan Adriel dan Alfionika. Adriel, suaranya.
Oke, terima kasih Pak Cesar dan Bu Ririn sudah memberikan kami kesempatan untuk menjelaskan visi misi. Di sini saya akan menjelaskan visi pertama, visi memajukan SMA Darso Karawang serta menjadikan OSIS sebagai wadah untuk menampung kreativitas siswa-siswi SMA Suka dan juga membentuk kepribadian siswa-siswi yang sopan santun, berkarakter, dan berbudaya. Mendorong siswa dan siswi agar mampu untuk mengasah potensinya sendiri berdasarkan kreativitas yang telah diberikan Tuhan kepadanya. Selain itu, misi kami berdua jika kami berdua terpilih menjadi ketua OSIS dan wakil ketua OSIS adalah yang pertama, kami ingin menanamkan sikap religius melalui pengamalan ajaran agama di sekolah. Kami juga ingin merealisasikan atau mengaktifkan program kerja yang sebelumnya telah ada atau telah terlaksana, namun belum berjalan dengan lancar. Selain itu, kami ingin meningkatkan minat dan kreativitas siswa melalui media massa untuk membentuk dan mengembangkan kreativitas siswa. Selain itu juga, kami ingin meminimalisir anggapan senioritas, karena menurut kami kakak kelas bukanlah hal untuk ditakutkan, melainkan kakak kelas dapat menjadi pedoman dan contoh yang baik untuk adik kelasnya. Begitu juga dengan kebalikannya, adik kelas dapat dicontoh oleh kakak kelas, adik kelas dapat dicontoh untuk dijadikan pedoman dan contoh yang baik untuk kakak kelasnya. Selain itu, kami ingin meningkatkan peranan OSIS dalam kinerja dan kerjasama dalam mewujudkan OSIS menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Kami juga ingin menciptakan karakter-karakter yang mampu menunjukkan identitas dan eksistensi baik dalam akademik dan non-akademik. Selain itu, kami juga ingin menyelenggarakan berbagai kegiatan yang mendorong kreativitas siswa dengan memanfaatkan media sosial pada masa pandemi ini. Terima kasih. Yeay, terima kasih. Terima kasih Adriel dan Alfionika. Itu juga misi dan misinya. Jadi kita sudah mendengar tadi ya ide dan visi misi atau tujuan yang diusung oleh masing-masing pasangan calon. Tentunya jika ada visi dan misi pasti ada Program kerja. program kerja ya, yang mana ya, yang representasi. Ya. Oke, program-program yang membuat visi itu dapat terlaksana, begitu ya, Ririn dan Mona ya. Ya betul. Iya. Betul sekali. Program kerjanya mau dimulai dari siapa dulu? Ayo Mona. Ditukar lagi aja jadi dari Adriana lagi. Ditukar lagi dari Adriel dan Afka ya. Iya. Silakan. Jadi program kerja yang akan kami laksanakan jika kami berdua terpilih menjadi ketua OSIS dan wakil ketua OSIS adalah pertama, kami akan mengadakan acara Natal untuk menghormati para siswa-siswi yang beragama Katolik dan Kristiani. Selain itu, kami juga akan mengadakan acara Imlek dengan tujuan untuk menghormati para siswa-siswi dan guru-guru yang mempunyai keturunan Tionghoa. Dan selain itu juga kami akan menyelenggarakan event bulan bahasa dan yang pastinya kita juga akan menyelenggarakan bakti sosial. Terima kasih. Iya baik, itu dari program kerja. Oh, Adria kayaknya masih mau ngomong nih. Ya, Adria silakan. Sekali ya. Aduh, hapunten ya. Semangat Adria. Iya. Jadi untuk selama ini kan misalnya dari kemarin tuh lomba kita membuat video, ngedit video. Di situ saya kita berdua lihat atau dari beberapa kelas yang ngedit itu kayak kelihatan susah banget, berat banget, setiap ngedit tuh dia lagi. Jadi di sini program kerja kita ditambah. Jadi setiap ada lomba mengedit video atau misalnya ada lomba membuat video tentang apa, terus diedit lagi. Nah,
Di situ kita akan mengapresiasi si editor tersebut dengan berupa penghargaan dari gimana video yang dibuat dia gitu. Ya, mungkin segitu aja. Karena menurut kami juga dalam hal edit mengedit itu bukanlah hal yang mudah. Jadi kami ingin menerapkan juga, ingin memberikan penghargaan kepada siswa yang bertugas untuk mengedit video untuk lomba yang diselenggarakan. Wah, mantap sekali ya. Jadi sesuai sama ini ya, keadaan yang kita alami saat ini lagi pandemi, kalaupun mau bikin acara yang kumpul langsung, bertemu secara tatap muka, agaknya memang belum bisa. Iya, belum bisa dilakukan. Jadi ini salah satu ide ya, program dari pasangan ini Alfionika dan Adriel, yang lebih memberikan penghargaan kepada teman-teman yang susah payah untuk mengedit video, karena memang mengedit video itu hal yang susah dan kadang pada nggak mau, dan biasanya yang dipilih ya orangnya itu aja. Nah, selain hal itu, maksud saya itu berarti kan program-program yang nantinya akan diusung oleh kedua pasang calon ini kan pastinya program-program yang dikondisikan dengan kondisi pandemi saat ini kan. Jadi kami pengen lebih tahu juga bagaimana bentuk nyatanya nanti dari tadi yang sudah disampaikan program-program dari pasangan calon. Bentuk nyatanya kayak apa sih? Mungkin bisa lebih dijelaskan tadi yang sudah disampaikan Adriel dan Alfionika. Jadi maksud kami berdua itu lagi pada masa pandemi gini kita ingin meminimalisir lomba-lomba yang kemarin-kemarin kan ada lomba fashion show, ada lomba face painting. Untuk kali ini jika kami berdua terpilih menjadi ketua OSIS dan wakil ketua OSIS, kami hanya akan mengadakan satu lomba, yaitu membuat video, salah satu contohnya. Tetapi dalam satu video tersebut kita akan pecah menjadi beberapa aspek. Pertama, dari penilaian kualitas video yang telah diberikan kepada kita. Jadi kita akan menilai kualitas video yang diberikan kepada kita, karena tadi sudah saya dan Adriel jelaskan, karena untuk mengedit video bukanlah hal yang mudah. Jadi kita memutuskan untuk memberikan beberapa penghargaan kepada orang yang mengedit video tersebut. Selain itu, kami juga pastinya akan menilai dari aspek isi dari video tersebut, karena walaupun kualitas video bagus, tetapi jika isi video tersebut melenceng dari tema yang diberikan, itu sama saja nihil. Jadi kita akan menilai dari aspek itu juga. Selain itu juga, kita akan menilai dari aspek nyambung atau tidaknya video tersebut dengan tema yang diberikan. Jadi walaupun hanya ada satu lomba, yaitu membuat video, penghargaan yang diberikan tetaplah banyak karena di dalam satu lomba tersebut karena akan kita pecah aspek-aspek yang ada di dalam video tersebut, yaitu kualitas video, isi dari video tersebut, dan nyambung atau tidaknya video tersebut dengan tema yang diberikan. Terima kasih. Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi programnya satu lomba, cuman dari satu untuk membuat video, tapi dari pembuatan video itu bisa dinilai dari banyak hal ya. Oke, terima kasih dari pasangan Adriel dan Alfionika. Gitu ya. Ya. Sekarang ke pasangan calon ketua dan wakil yang berikutnya. Ada Valen dan juga Karmel. Mangga, Valen dan juga Karmel. Boleh? Ya, jadi ya. Di sini saya akan menjelaskan ulang mengenai program kerja kami. Yang pertama itu ada event di hari besar. Jadi untuk memperingati acara hari-hari besar seperti Hari Kemerdekaan, Sumpah Pemuda, dan hari-hari besar lainnya. Lalu yang kedua ada review pembelajaran. Review pembelajaran di sini saya masukkan ke program kerja karena mungkin banyak orang yang tidak bisa menyerap pembelajaran dengan hanya Google Meet atau baca-baca, mungkin butuh bimbingan juga. Jadi nanti dari tim OSIS akan ada divisi yang setiap
menjelang pekan ulangan itu akan review pembelajaran bersama-sama sesuai dengan jurusan dan kemampuannya. Lalu yang selanjutnya ada webinar. Webinar di sini itu mungkin bisa menambah informasi dan wawasan dari siswa-siswi dengan narasumber yang pastinya informatif ya. Lalu silakan Valen selanjutnya. Baik, selanjutnya dari program kerja kami ada e-sport. Nah, e-sport ini selama masa pandemi ini banyak teman-teman yang mengeluhkan kepada OSIS sebelumnya gitu. Kenapa sih nggak ada e-sport? Kenapa sih nggak ada lomba game online gitu? Nah, kita di sini berusaha teman-teman untuk bisa melaksanakan e-sport ini. Jadi ini mungkin e-sport ini perdana di SMA Yusdarso di masa pandemi ini. Gitu. Kami akan berusaha untuk melaksanakan e-sport ini. Karena teman-teman juga banyak yang suka untuk acara e-sport ini gitu. Program kerja ini. Oke. Selanjutnya ada aksi sosial. Ada aksi sosial, ini aksi sosial biasa kita membantu kita partisipasi dari sekolah untuk gereja, untuk lingkungan, untuk sekitar kita gitu. Kita memiliki rasa empati, rasa peduli kepada gereja dari sekolah kita gitu. Selanjutnya ada Kolseka. Nah, Kolseka ini kami bentuk ikatan dari Call Center Yosuka. Nah, Call Center Yosuka ini sebenarnya dikhususkan untuk OSIS SMA Sudarso untuk kita untuk warga SMA Sudarso. Jadi teman-teman semua dari warga SMA Sudarso misalnya ada yang mengeluh untuk program kerja kami yang mungkin jenuh atau nggak jelas atau mungkin kurang gitu. Nah, teman-teman bisa kasih partisipasi kalian, kasih aspirasi kalian kepada kami. Ntar kami sediakan link atau ya Google Form atau apapun yang nanti kami akan siapkan. Nah, teman-teman di sana bisa kasih aspirasi kalian dari program kerja kami yang mungkin kalian kurang suka atau kalian merasa kurang gitu. Sekian dari program kerja kami. Semoga teman-teman senang dengan program kerja kami. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Valen. Terima kasih kepada kedua pasangan calon ketua dan wakil ketua OSIS atas penyampaian program kerjanya ya Pak Cesar ya. Iya. Untuk Valen dan Karmel tadi ada hal-hal yang baru ya Bu ya, berkaitan kayak apa tadi? Games, e-games. Ya, e-sport ya, e-sport, sorry, e-sport. Ya. Mungkin kalau gurunya boleh ikutan nggak? Ya. Ya, kalau ikutan saya ikut ya. Saya juga mau ikut. Ya, tadi ada banyak tadi dari pasangan Valen dan Karmel. Jadi silakan ya, kalian bisa mulai berpikir-pikir dari sekarang. Teman-teman bisa berpikir-pikir dari apa yang sudah disampaikan pasangan Adriel dan Alfionika, dan juga dari Valen dan Karmel ya. Iya. Ini idenya bagus-bagus semua, jadi saya juga bingung nih. Guru nggak milih ya? Sebenarnya saya nggak milih ya. Milih juga. Oh, milih juga ya? Milih juga Pak Cesar semuanya. Semuanya dari siswa, guru-gurunya juga ya Bu Anggi ya. Ya ini jadi bakal sulit ini untuk sulit menentukan sekali pilihan. Sama seperti nggak jadi dah. Oke. Kita mulai. Oke. Selanjutnya kita akan lanjut ke pertanyaan-pertanyaan yang akan diberikan. Kemute. Mona kemute. Oke. Selanjutnya kita akan lanjut ke pertanyaan-pertanyaan yang akan diberikan kepada para pasangan calon ketua dan wakil ketua OSIS ini ya. Mungkin nanti bisa dijawab bergiliran dari pasangan yang pertama, mungkin salah satu bisa atau berdua bisa, begitu ya untuk selanjutnya. Nah, kita langsung aja nih ke pertanyaannya ya Pak dan Bu. Langsung ya. Ya udah, oke, kita langsung aja. Pertanyaan yang pertama,
itu apa yang kamu ketahui tentang OSIS? Mungkin dari pasangan Valen dan Karmel bisa menjawab. Baik, Karmel saya dulu. Oke, yang saya ketahui dari OSIS, ya teman-teman juga mungkin tahu OSIS adalah singkatan dari organisasi siswa intrasekolah. Nah, menurut saya organisasi ini kita dituntut melatih suatu kerjasama dalam menyelesaikan setiap masalah yang ada di dalam sekolah. Nah, kita ini sebagai istilahnya sebagai pedoman dari siswa-siswa sekolah yang mungkin bisa diikuti yang baiknya. Terus juga OSIS juga di sini dapat membantu siswa membentuk karakter agar menjadi pribadi yang bertanggung jawab, dapat dipercaya, disiplin, dan selalu bisa mengandalkan diri sendiri dan selalu bekerja sama dengan teman-teman yang lainnya. Baik, silakan Karmel. Oke, dari saya, OSIS mungkin secara harafiahnya organisasi yang ada di suatu sekolah dan isinya itu siswa dari sekolah-sekolah tersebut. Tapi bagi saya, OSIS itu adalah wadah atau tempat di mana saya bisa berlatih dan bekerja sama dengan gimana caranya banyak orang, banyak pikiran, tapi bisa menjadi satu tujuan atau satu titik gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Valen dan Karmel. Selanjutnya untuk Alfionika dan Adriel, silahkan. Jadi menurut saya itu OSIS bukan cuma organisasi, tapi OSIS juga termasuk menurut saya itu apa ya dibilangnya kayak kita bisa ngebantu guru-guru. Selain itu juga kita bisa kayak terima aspirasi dari para murid, dari para siswa-siswi untuk kemajuan sekolah, untuk kebaikan sekolah. Jadi menurut saya OSIS itu bukan hanya sebagai organisasi, melainkan juga sebagai wadah untuk memberikan yang terbaik untuk sekolah kita. Terima kasih. Saya akan melanjutkannya. Tidak hanya sebagai wadah menampung aspirasi siswa, kita juga menjadi salah satu seni tauladan yang ada di sekolah. Tidak hanya guru, tapi OSIS juga harus bisa menjadi seni tauladan. Dari misalnya sopan santun yang sudah dijelaskan tadi sama Bu Sulis itu, misalnya berpakaian yang rapi saat jimit, pelajaran, rambut, diperhatikan, begitu. Dan kita juga harus di OSIS ini, kita juga menanamkan nilai keagamaan kita gitu. Tidak hanya bersosialisasi, tapi nilai keagamaan juga harus diperhatikan di OSIS. Oke. Terima kasih untuk jawaban dari Alfionika dan Adriel. Mungkin boleh kali ya dikit dikasih tahu gitu. Kan kalian kan dari OSIS tahun lalu nih. Nah, apa aja sih benefit dari OSIS yang kalian rasakan saat ini? Mungkin sedikit aja kali boleh ya. Dari Karmel dan Valen. Dikit aja. Baik, kalau dari saya, benefit dari setelah saya mengikuti OSIS kemarin gitu, saya jadi lebih percaya diri, bisa lebih memanage waktu dengan baik dan benar, terus juga bisa lebih bertanggung jawab sih. Bagaimana dengan Valen? Baik, kalau dari saya banyak sih benefit yang saya ambil dari kegiatan OSIS itu. Ya, yang pertama ya sama kayak Karmel semakin percaya diri, terus saya memiliki tanggung jawab yang lebih besar dalam setiap apa yang saya kerjakan. Saya harus memiliki tanggung jawab yang besar, terus jadi saya bisa dibilangnya kayak punya beban, tapi bukan beban dalam artian malas bebannya tuh susah gitu, berat, tapi bebannya itu beban yang
kita takut untuk, wah saya salah nggak ya ngerjain ini, wah saya kalau ngelakuin ini salah nggak ya. Nah saya di situ belajar, jadi kita lakuin dulu aja apa yang kita bisa, kemampuan yang kita bisa, mau salah atau benar itu kan pada setiap pandangan orang lain, itu ntar di belakang, yang penting kita sudah kita kerjakan dengan apa yang kita bisa, apa yang kita mampu gitu. Jadi ya bertanggung jawab sih yang paling penting di dalam kegiatan OSIS itu. Oke, terima kasih. Selanjutnya Alvanika dan Adriel. Ya, Menurut benefit saya benefit semasa saya mengikuti OSIS ini, saya pastinya lebih belajar untuk berorganisasi lagi dan menambah kepercayaan diri saya yang dulunya cuma bisa presentasi di depan kelas, sekarang saya lebih percaya diri untuk ngomong di depan banyak orang. Salah satunya contoh kemarin saya menjadi ketua acara di acara bakti sosial. Untuk berbicara di depan anak-anak panti asuhan, jujur itu bukanlah suatu hal yang mudah untuk saya. Tapi dari situ saya belajar bahwa percaya diri saya meningkat dari ikut OSIS ini. Terima kasih. ya, selanjutnya menurut saya benefit yang saya dapatkan lumayan banyak ya. Terutama di bidang, bukan di bidang, terutama yang sebelumnya saya bingung OSIS itu kayak gimana sih, ngapain aja sih. Setelah dijelaskan untuk membangun jiwa pemimpin, jadi pemimpin, itu saya, wah bener-bener berubah banget. Jadi saya bisa bimbing kelompok-kelompok, misalnya di dalam kelas ada pembagian kelompok kerja gitu, kerja kelompok. Di situ saya bisa membimbing teman-teman gitu untuk mengerjakan suatu tugas dengan baik, memanage waktu dengan baik. Dan juga di OSIS itu saya banyak belajar untuk bertanggung jawab juga, Pak. Oke, terima kasih Alvanika dan Adriel. Oke. Iya, kenapa Pak Cesar? Enggak, lanjutkan Mona. Oke. Mungkin ada tambahan dari Pak Cesar dan Bu Riri mau cerita gitu. Mungkin dari Pak Cesar. Pak Cesar. Bu Riri mau dioper-oper mulu. Ya udah, oke, kita lanjut ya. Pertanyaan selanjutnya. Kan dari sekian banyak calon gitu, maksudnya dari sekian banyak siswa di SMA Yosudarso Karawang, kenapa gitu kalian ingin maju menjadi calon ketua dan wakil? Apa sih motivasi yang membuat kalian menjadi calon ketua dan wakil gitu? Mungkin kita bisa mulai dari Alfionika dan Adriel dulu ya. Motivasi saya awalnya mencalonkan diri menjadi wakil ketua OSIS adalah karena saya yakin saya bisa bertanggung jawab di sini, dan saya juga ingin mengubah OSIS menjadi lebih baik untuk kedepannya. Terima kasih. Selanjutnya akan melanjutkan dengan Adriel. Ya, motivasi saya sebenarnya awalnya itu saya ragu-ragu untuk mencalonkan diri menjadi ketua OSIS gitu kan. Tapi di situ ada dukungan dari teman-teman juga, teman-teman kelas. Ayo diajukan diri gitu. Lu kan udah pasti bisa gitu. Terus di situ saya juga mikir nanti kuliah juga ada HIMA ya, himpunan mahasiswa. Jadi OSIS di SMA ini menjadikan apa ya, salah satu contoh untuk bisa bersosialisasi nanti di yang berikutnya, jenjang perkuliahan begitu. Oke, terima kasih Alfionika dan Adriel. Selanjutnya kita lanjutkan ke Valen dan Karmel. Baik, terima kasih Kak Mona. Nah, motivasi saya untuk untuk mencalonkan menjadi ketua OSIS yaitu saya ingin terus belajar. Saya ingin terus belajar untuk menjadi lebih banyak dari
saya ingin belajar lebih banyak dari kegiatan OSIS, karena kegiatan OSIS yang tahun lalu yang pernah saya ikuti itu saya rasa saya masih kurang untuk belajarnya. Jadi saya masih ingin belajar di kegiatan-kegiatan OSIS, karena saya yakin di dalam kegiatan OSIS itu banyak banget pelajaran yang bisa diambil, dan juga saya ingin menambah kemampuan komunikasi saya, berbicara di depan umum, percaya diri. Itu juga saya ingin menjadi pemimpin yang bertanggung jawab, yang bisa amanah. Terus juga saya ingin membentuk pola pikir yang lebih baik. Dan karena saya yakin di dalam OSIS itu, dalam OSIS itu tidak hanya berada di SMA, karena OSIS itu akan berlanjut ke masa kuliah, ini adalah ajang latihan dalam dunia kerja. Jadi di OSIS ini kita belajar untuk dalam dunia kerja, seperti itu. Baik, motivasi saya untuk mencalonkan ini karena saya merasa ini adalah tanggung jawab saya untuk mencoba menyalonkan diri untuk mungkin bisa membawa OSIS lebih baik lagi ke depannya. Terlebih dengan saya ikut OSIS tahun lalu, saya juga mendapatkan banyak sekali hal-hal positif yang tadi sudah saya sebutkan. Jadi saya bisa bilang ini adalah motivasi saya untuk mencalonkan diri sebagai wakil ketua OSIS sekarang. Terima kasih. Oke, terima kasih Valen dan Karmel. Pak Cesar mau ngomong? Bagus sih saya dengan motivasi dari kalian. Jadikan motivasi itu kalau misalkan nanti kalian kepilih ya, siapapun pasangannya, jadikan motivasi itu untuk penyemangat kalian nanti. Jadi yang tadi saya dengar, kebanyakan dari kalian ingin lebih banyak belajar mengenai kepemimpinan, terus tadi biar juga bisa mempersiapkan diri untuk kehidupan selanjutnya, apa sih jenjang-jenjang selanjutnya dan sebagainya. Jadi ya jadikan itu sebagai hal positif yang bisa membantu kalian untuk terus berfokus pada tanggung jawab kalian nanti sebagai ketua dan wakil ketua OSIS. Dari kedua pasangan nanti siapa yang kepilih, jadikan itu sebagai motivasi kalian. Pasangan nanti siapa yang kepilih, jadikan kurang lebih sama dengan Pak Cesar gitu lah ya. Kurang lebih sama dari saya. Dari Mona gitu lah ya. Saya kurang lebih sama kayak Bu Ririn ya. Bisa, mana? Oke, selanjutnya kita mungkin akan membicarakan tentang untuk program kerja. Ini pertanyaannya dari Bu Anggi semalam. Nggak, maksudnya dari semuanya gitu. Gebrakan apa yang akan kalian berikan untuk kegiatan-kegiatan OSIS atau kesiswaan di masa pandemi ini? Karena saat ini semua serba online dan membuat kegiatan maaf saya ulang. Karena saat ini kita ini semuanya serba online ya. Jadi kayak mungkin halo, soalnya jelas nggak? Sip, jelas. Jelas. Ya, oke. Jadi karena semua ini serba online, jadi mungkin kegiatannya kayak siswa pada bosan gitu. Nah, gebrakan apa yang kalian buat agar kegiatan OSIS ini tidak monoton dan mungkin kita bisa mulai dari Ajiel dan Alfionika. Sebelumnya sorry Kak Mona, boleh diulang soalnya tadi sempat ketimpa-timpa suaranya. Iya, oke. Tes, ada suaranya?
Oke, maaf. Suaranya ketimpa gitu, Kak, sama apa sih suara kita sebelumnya. Oke, saya ulang ya. Nah, gebrakan apa yang kalian berikan untuk kegiatan-kegiatan OSIS atau kesiswaan di masa pandemi ini? Karena sekarang ini kan serba online. Jadi, Jadi cek. Halo, Halo, suara kami jelas nggak? suaranya jelas nggak ya, teman-teman? Oke, jadi maksudnya Mona tadi, ini sempat disinggung juga ya di awal, cuman ini biar lebih jelas lagi. Disinggung juga ya di awal, cuman ini biar lebih jelas lagi. Maksudnya sih berkaitan dengan masa pandemi ini yang kebanyakan kegiatan itu serba online. Bagaimana maksudnya sih kalian menerapkan kalian itu dapatkan dengan masa pandemi ini yang kebanyakan kegiatan itu serba online. Bagaimana itu ya, kedengaran ya teman. Jadi silakan bisa siapa duluan cek silakan. Oke, silakan boleh dari pasangan Palen dulu deh, Palen dan Karmel. Oke, suara saya terdengar, mohon maaf. Oke, seperti tadi misi kami, maksudnya program kerja, seperti yang program kerja tadi katakan, ini kan masa pandemi, kita nggak tahu berakhir kapan, dan kita pasti tetap di rumah sampai, yang nggak tahu sampai kapan gitu. Nah, ya kita memiliki masa jabatan sampai sekitar 5 bulan, 6 bulan, karena kelas 12 kami sudah tidak bisa menjadi OSIS. Nah, gebrakan yang tadi kami bilang, kami memiliki program kerja e-sport yang semuanya serba online, bisa di rumah, nggak perlu ke sekolah, kita mengurangi kontak fisik dengan orang-orang. Terus juga e-sport itu teman-teman juga bisa tahu kan, sebelumnya di SMA Sudarso belum pernah ada e-sport, di SMA lain itu udah pernah melaksanakan e-sport. Nah, kami akan melaksanakan itu, kemudian program kerja kami selanjutnya yang online itu seperti aksi sosial. Aksi sosial sebenarnya Pak Petrus juga sudah memberikan contoh, itu barcode atau transfer, itu bisa transfer, jadi nggak perlu ya ke sekolah. Terus juga webinar itu masih online, nggak perlu kontak fisik dengan orang lain sekitar. Selanjutnya, Karmel. Baik, saya tambahkan sedikit. Jadi mengenai gebrakan yang kita lakukan. Halo? Apakah terdengar jelas? Iya, jelas. Oh ya. So, kita meminimalisir gimana caranya biar tetap interaksi, tetapi nggak secara live. Kayak contohnya seperti saat ini banyak gangguan itu tetap terjadi interaksi, namun tidak secara live. Lalu
selanjutnya juga dari program kerja kami itu semuanya bisa dilakukan secara online. Oke, selanjutnya gerakan yang akan kami lakukan untuk OSIS ini adalah kami mempunyai moto tersendiri, walaupun simpel tapi bermanfaat untuk semuanya. Jadi jika kami berdua terpilih menjadi ketua OSIS dan wakil ketua OSIS, kami akan membuat event yang sesimpel mungkin karena lagi masa pandemi ini juga kita membutuhkan waktu yang efektif untuk belajar. Jadi jika kami berdua terpilih menjadi ketua OSIS dan wakil ketua OSIS, kami hanya akan membuat event yang mungkin menurut kita semua itu simpel, tapi kami yakin walaupun itu simpel, walaupun event kita semua itu simpel, kami yakin walaupun event tersebut simpel dan sederhana, tapi event tersebut kan kreativitas siswa. Terima kasih. Oke, ada tambahan dari Adriel? Halo. Ya, masuk. Mungkin itu aja yang dijelaskan Veronica. Saya udah diomongin bareng-bareng. Sama ini juga tadi yang sesuai dengan program kerja ya. Halo? Oke. Eh, terima kasih untuk Valen, Karmel, Avionika, dan Adriel. Mungkin ini ada sedikit kendala dari jaringan ya, jadi harap maklum karena kita juga online gitu. Iya tadi sempat ada gangguan. Ada tambahan dari Pak Cesar dan Bu Ririn? Iya tadi kami sempat terjadi nge-lag di sini tadi ketika Karmel lalu Adriel tadi juga sempat Alfionika juga sempat nge-lag di kami. Jadi kami nggak bisa nangkap secara penuh, cuman beberapa dikit. Jadi tadi udah disampaikan juga ya berkaitan dengan program tadi ada e-sport, tadi ada tadi juga enggak oke. Tadi ada e-sport, tadi ada webinar. Tadi saya sempat mau bertanya ya. Ini boleh bertanya nggak sih dari kami? Oh iya. Jadi berkaitan dengan webinarnya itu nanti topik apa sih yang mau diangkat kalau misalkan kalian kepilih gitu loh. Webinarnya mau kalian buat seperti apa? Oke. Nangkep tadi pertanyaan saya untuk Valen dan Karmel. Jadi webinar apa sih yang mau ingin kalian angkat supaya anak-anak atau teman-teman kalian itu mau untuk ikut itu loh. Karena kalau kita melihat selama ini antusias teman-teman untuk mengikuti webinar atau mengikuti seminar online itu agak kurang loh. Jadi apa sih yang bisa kalian lakukan nantinya ya supaya webinar yang mau kalian rancang itu bisa menarik antusias teman-teman kalian untuk ikut. Gitu. Saya izin menjawab. Jadi untuk bagaimana cara agar teman-teman semua itu mau ikut gitu, mungkin kita bisa mengangkat temanya juga yang menarik dan mungkin relate sama kehidupan kita saat ini. Terus juga mungkin untuk para sertifikat hunter gitu ya, mungkin setelah webinar kan bisa
diberikan sertifikat untuk ikut serta webinar gitu. Itu sih paling, Pak. Oke, dari Valen mau menambahkan? Sudah dijawab semua oleh Karmel Karania, Pak. Oke. Di sesuatu yang relate terkait bersesuaian dengan kehidupan teman-teman ya. Oke lah ya nanti berarti bisa dipikirkan lagi secara khususnya apa sih topiknya gitu ya. Nanti ya ini hanya pertanyaan ini, pertanyaan santai. Terus mungkin Bu Dede? Cukup dari saya mah Cukup, sama kayak oke. Pak Cesar. Oke. Kalau dari Adriel sih, saya ada pertanyaan karena itu kan tadi sudah jelas programnya satu tentang video dan sebagainya. Itu sih. Saya agak tertarik juga dengan yang kalau nggak salah tadi disebutkan juga yang kayak tutor gitu ya, tutor sebaya gitu ya. Tadi kan ada kalau nggak salah ya. Ya itu ya. Itu bisa ya itu pasti butuh tantangan juga untuk mengumpulkan anak-anak yang mau. Jadi tinggal nanti bagaimana kalian bisa mengakomodir supaya itu bisa berjalan dengan baik karena itu agak agak ribet juga. Itu sih. Silakan Mona, kembali ke Mona. Oke, selanjutnya. Dengar nggak? Selanjutnya kita ada pertanyaan, tapi ini buat saya pertanyaannya tuh agak berat gitu, karena saya juga masih bertanya-tanya, maksudnya saya juga nggak punya jawaban yang pasti gitu. Selanjutnya, bagaimana jika kamu tidak bisa bertanggung jawab dengan tugas yang akan diberikan? Secara nanti kalian sebagai ketua dan wakil itu akan sangat banyak memiliki tugas gitu kan, dari guru maupun dari anggota dari siswa yang lain gitu. Nah, bagaimana gitu kalau misalkan kalian tidak bisa bertanggung jawab dengan tugas yang akan diberikan? Mungkin kita akan mulai dari Karmel dan Valen. Baik, saya akan menjawabnya terlebih dahulu. Jadi kalau ditanya bagaimana gitu, pasti ada sebabnya kenapa saya bisa seperti itu. Jadi mungkin yang bisa saya lakukan mencari sebabnya kenapa saya bisa terjadi hal seperti itu, dan yang saya bisa lakukan ya hanya merefleksikannya sehingga kedepannya mungkin bisa saya hindari dan sebagai pembelajaran juga untuk kedepannya. Bagaimana dengan kalian? Baik, kalau dari saya, kalau misalnya saya nggak bisa mengerjakan apa yang sudah diberikan, pekerjaan yang sudah diberikan, ya saya seperti yang Karmel juga mencari dulu apa sih kenapa saya nggak bisa menyelesaikan pekerjaan itu. Kemudian kalau misalnya emang itu sangat penting dalam pekerjaan itu sangat penting, nanti dari pembina OSIS pun pasti akan berbicara, pasti akan ngomong kepada saya gitu, kenapa tidak bisa dikerjakan gitu. Dan pasti saya harus memiliki tanggung jawab yang besar. Saya akan berusaha mengerjakan walaupun mungkin telat atau mungkin lama gitu, tapi saya tetap berusaha untuk mengerjakan pekerjaan yang sudah seharusnya saya kerjakan gitu. Kemudian kalau misalnya saya masih belum bisa mengerjakan, masih mungkin terlalu lama, mungkin itu ada keputusan dari pembina OSIS, saya siap menerima apapun konsekuensi yang dari pembina OSIS akan berikan. Oke, terima kasih Valen dan Karmel. Mungkin nanti Bu Anggi bisa memberi sanksi gitu kalau misalkan Valen dan Karmel terpilih dan tidak bertanggung jawab dengan tugas yang diberikan. Selanjutnya kita akan lanjut ke Alfionika dan Adriel. Silahkan. Mengintrospeksi diri saya, apa sih yang salah dari diri saya gitu, kesalahan apa sih yang udah saya buat
setelah saya melihat kesalahan, oh jadi di sini, oh jadi di sini. Terus Selanjutnya, jika dari saya sendiri, kami berdua akan menerima saran dan kritik yang telah diberikan kepada kami berdua, dan kami berdua akan mencoba memperbaiki kesalahan yang telah kami perbuat dan berusaha sebaik mungkin untuk menjadikan OSIS menjadi lebih baik ke depannya dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Terima kasih. Dan kami berdua akan Oke, terima kasih Alfionika dan Adriel. Oh, hujan. Oke, ada tambahan dari Pak Cesar dan Budrin? Punten Mona tadi ada Mas, kita kurang apa ya? Bisa dibilang kurang memeluk dengan yang lain. Kita memeluk tapi saya rasa kurang erat gitu. Nah, di OSIS tahun ini saya berharap teman-teman walaupun kita kenal online, belum pernah ketemu sebelumnya, ya kita harap semuanya bisa lebih baik daripada sebelum-sebelumnya gitu. Ya, oke. Terima kasih Valen dan Karmel. Selanjutnya jawaban dari Alfionika dan Adriel. Tanggapan saya untuk yang telat masuk MIT sih, kalau lagi pandemi gini, pasti faktornya banyak ya, salah satunya sinyal. Menurut saya sih kalau misalkan kita pas kita ngelakuin MIT, ada yang telat, misalnya ada anggota OSIS yang telat masuk ke MIT, kita bisa ngomong baik-baik dulu. Kalau misalkan soal sinyal, saya yakin nggak mungkin setiap pertemuan ada meet pasti sinyal jelek terus. Tapi kalau misalkan setiap meet dia bilangnya alasannya sinyal jelek, itu mungkin bisa dibicarakan baik-baik. Terima kasih. kalau untuk yang ada anggota yang berhenti tengah jalan pada saat wawancara tadi ya, kita jelasin OSIS itu kayak gimana. Mungkin yang di SMP sama yang SMA berbeda ya. Di SMA ini kita lebih bekerja. Jadi bekerja di OSIS SMA ini jangan takut kayak gue di bagian ini ntar gue dapet paling berat. Enggak, di OSIS ini kita jelasin bahwa ini kan keluarga, salah satu keluarga di sekolah. Jadi kamu tuh nggak hanya kerja sendirian, itu kan itu kerja. Oke, terima kasih Alfionika dan Adriel. Selanjutnya ada tiga pertanyaan langsung. Menurut kalian, apakah ini kesalahan dari ketua dan wakil OSIS karena tidak dapat menghandle organisasi yang sedang kalian jalankan? Kalau memang menurut kalian ini merupakan kesalahan anggota, lalu bagaimana solusinya dalam pemilihan calon anggota OSIS agar OSIS yang kalian jalankan ini penuh semangat, bersifat kekeluargaan, dan bertanggung jawab pada tugasnya yang telah disepakati? Selanjutnya, lalu jika menurut kalian ini merupakan kesalahan dari ketua dan wakil OSIS yang kurang memperhatikan anggota, maka dari itu apa yang akan kalian lakukan untuk memperbaiki keadaan ini? Kita bisa mulai dari Alfionika dan Adria. Silahkan. Menurut kami berdua, ini salah dari ketua OSIS dan wakil ketua OSIS, tetapi ini juga merupakan salah dari anggotanya. Jadi menurut kami berdua, ini merupakan salah dari kedua pihak. Mungkin dari pihak ketua OSIS dan wakil ketua OSIS, wakil ketua OSIS dan ketua OSIS kurang memperhatikan anggota OSIS yang lain, sehingga menyebabkan dia ingin berhenti di tengah jalan.
Selain itu, tetapi selain itu bagi anggota OSIS seharusnya dia bisa memegang tanggung jawab yang telah. Tetapi menurut saya dari pihak anggota OSIS juga seharusnya dia bisa memegang tanggung jawab yang telah diberikan kepada dia. Soalnya dia telah memutuskan ikut anggota OSIS, seharusnya dia bisa mempertanggungjawabkan tanggung jawab yang telah diberikan kepada dia. Terima kasih. Ada tambahan dari Adriel? Mungkin sudah cukup, Pak. Oke, terima kasih untuk jawaban dari Alfionika dan Adriel. Selanjutnya, Valen dan Karmel bisa menjawab pertanyaannya. Valen dan Karmel bisa menjawab pertanyaannya. Baik, untuk pertanyaan ini sebenarnya saya bisa kita ini yang paling sebenarnya yang paling bertanggung jawab adalah ketua dan wakil ketua OSIS. Nah, tapi di dalam OSIS pun kan ada anggota-anggota yang berperan aktif di dalam itu, juga ketua dan wakil tidak bisa bergerak hanya berdua saja. Ketua dan wakil ketua OSIS bisa suatu organisasi bisa bergerak jika ketua dan wakil dan setiap anggotanya bisa berperan bersama-sama untuk menjalankan organisasi itu. Kemudian halo. Baik. Masuk. Baik, untuk selanjutnya, nah di masa pandemi ini mungkin kita ngerasa apa ya? Saya pun merasakan kayak lebih malas-malesan gitu untuk belajar, malas-malesan untuk jimit gitu. Ya, aduh, jimit lagi gitu. Tapi ketika saya sudah menjadi ketua OSIS, nah itu saya harus memiliki tanggung jawab yang lebih besar lagi. Nah, di situ teman-teman juga yang sudah menjadi anggota OSIS itu tidak hanya menjadi OSIS saja bersemangatnya, tapi di luar OSIS pun kayak misalnya di dalam belajar online daring, teman-teman juga harus mencontohkan, harus tetap bersemangat, harus responsif kalau misalnya guru bertanya, ya harus dijawab gitu. Karena saya sering di kelas saya pun gitu, kalau misalnya guru bertanya pada diem aja, jadi kayak nggak ada, karena dalam belajar tuh harus ada feedback ya, harus ada lempar jawaban, terus juga jadi teman-teman OSIS juga harus mencontohkan itu. Kemudian oke, untuk kesalahan ketua OSIS dan ketua OSIS dalam kurang memperhatikan anggotanya. Nah, di sini kan kami juga menyediakan call seka atau call center Yosuka. Nah, teman-teman juga memberikan apa namanya feedback dari apa yang sudah kami berikan. Misalnya ada yang kurang, teman-teman bisa kasih feedbacknya kepada kami biar kami bisa belajar lagi, bisa menerima saran dari teman-teman dan bisa menjadi yang lebih baik lagi. Tambahan dari Karmel, silakan. Baik, izin menambahkan. Jadi sebenarnya inti dari yang Van bilang itu, ini kan kesalahannya itu kesalahan itu. Dan kalau pertanyaannya, ini kesalahan anggota, solusinya gimana? Ini kesalahan ketua, solusinya gimana? Mungkin solusi yang bisa saya berikan itu sama-sama meyakinkan gitu. Jadi kami dari ketua dan wakil juga meyakinkan anggotanya, dan anggotanya juga perlu untuk meyakinkan kita sehingga tujuannya bisa tercapai gitu. Itu dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Valen dan Karmel. Selanjutnya ada pertanyaan terakhir dari problem solving ini. Apa yang akan kalian tingkatkan di dalam organisasi yang akan kalian jalankan agar tidak mengulangi permasalahan ini?
Apa pertanyaannya? Oke, saya ulang ya. Apa yang akan kalian tingkatkan di dalam organisasi yang akan kalian jalankan agar tidak mengulang permasalahan? Mungkin kita bisa mulai dari Alfionika dan Adria. Mungkin yang dapat kita lakukan tidak segan-segan untuk bertanya kepada anggota ataupun ketua dan wakil ketua OSIS. Selain itu juga kita bisa lebih mempererat kekeluargaan di dalam anggota OSIS sehingga meminimalisir pertanyaan itu juga meminimalisir kejadian tersebut terulang kembali. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Adriel. Dan tidak lupa juga kita kan punya pembina OSIS ya. Jadi kita bisa boleh bertanya-tanya kepada pembina OSIS, konsultasi gimana sih gini. Gitu. Oke. Terima kasih untuk Alfionika dan Adriel. Oke. Selanjutnya pertanyaan bisa dijawab oleh Valen dan Karmel. Oke, kalau dari saya, sebenarnya di dalam OSIS itu ya kembali lagi itu harus memiliki tali persaudaraan yang kuat. Terus juga kalau setiap acara yang sudah kami laksanakan itu akan kami evaluasi kembali apa yang kurang, apa yang harus diperbaiki. Dan kami juga minta saran dan kritik dari teman-teman yang mungkin sangat membantu membangun dalam organisasi kami. Dan juga setelah pemilihan kami kalah atau kami menang, Adriel dan Alfionika kami tidak akan memiliki rasa perselisihan, kami malah akan semakin membangun kembali organisasi yang kami ikuti ini, dan saya yakin Adriel dan Alfionika juga pasti sangat ingin membangun SMA Sudarso yang lebih baik. Karmel. Saya mau menambahkan sedikit dari pertanyaan ini itu sama ya seperti solusi gitu kan. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, kita juga sudah menyediakan koseka untuk kritik, saran, dan terima kasih. Oke, terima kasih untuk Valen dan Karmel. Mungkin ada tambahan dari Pak Cesar dan Bu Ririn. Terima kasih untuk Valen dan Karmel. Cek, masuk nggak ya suara saya ya? Masuk ya. Jadi kita sudah mendengar bersama, teman-teman juga mendengar berkaitan dengan problem solving yang tadi disampaikan oleh Mona berkaitan dengan ini ya, ketidakdisiplinan salah satu anggota yang tadi tidak mempertanggungjawabkan tugasnya atau terkait dengan hal itu. Jadi kita sudah mendengar bagaimana pendapat dari masing-masing pasangan calon, dan saya hanya menambahkan saja sih, jika nanti ya menambahkan apa ya?
Jika nanti memang kejadian ini terjadi, kalaupun nanti kalian terpilih, salah satu dari kalian, pastikan bahwa ketika ada penindakan, jangan lupa, bukan penindakan ya, apa ya, jika kalian mencoba untuk menindaki orang itu atau mencoba untuk menasihati orang itu, jangan lupakan setelah tindakan itu kalian menunjukkan kasih kepada orang itu. Jadi agar kita mau yang terbaik untuk orang itu bisa menjadi yang terbaik gitu. Jadi jangan lupakan tindakan kasih setelah terjadinya tindakan yang kalian lakukan terhadap ketidakdisiplinan orang anggota atau mungkin diri kalian sendiri gitu. Itu sih mungkin Bu Ririn menambahkan. Kalau dari saya mah apa ya Pak C ya? aduh. Kalau dari Ibu mah apa ya? Nggak ada sih, kurang lebih mah sama lah ya sama Pak C gitu. Sama lah gitu ya. Kalau dari Bu Ririn mah paling gitu aja sih. Terus sekarang apa? Oke. Sama ini sih siapapun nanti yang terpilih, bagi yang nggak terpilih, tetap ini ya, tetap mendukung calon atau pasangan yang terpilih. Jadi kalian tetap mendukung mereka, tetap apa ya, tetap membantu program-program yang akan berjalan begitu. Jadi tetap, walaupun ini istilahnya kayak pertandingan ya, kayak ya pertandingan untuk siapa yang jadi ketua atau wakil ketua, tetap di balik itu harus ada semangat solidaritas, semangat kasih di antara kalian semua ya gitu. Tadi kasih terus dari tadi. Oke begitu. Ya gimana Mona, apa ada lagi pertanyaan atau Enggak ada sih kalau dari saya. Oke. Jadi gini ya, sudah cukup ya. Oh, coba kita cek di ini ya, di Zoom, di Facebook online atau di Instagram, apakah ada yang berkomentar untuk bertanya. Sebentar lagi dicekkan oleh petugas kita. Iya, ada pertanyaan nggak? Wah, habis mendengar itu tadi yang sudah disampaikan pertanyaan-pertanyaan, jawaban-jawaban mereka, saya jadi lebih bingung ya. Iya, saya juga jadi bingung. Iya. Ada mau pilih yang mana ya besok ya? Iya, bingung sekali untuk memilih pilihan itu, karena kadang pilihan di antara dua. Jadi kalau misalkan ada pilihan ada dua itu susah sekali ya menentukan pilihan. Iya, apalagi kalau sudah pasti itu kadang masih ragu untuk lanjut apa enggak gitu ya. Iya nggak Mon ya? Iya aja, Pak. Iya. Oke lah, oke. Gimana? Apakah ada pertanyaan? Bu Anggi, apakah ada pertanyaan dari Instagram atau dari nggak ada? Nggak ada pertanyaan nih. Duh, tidak ada pertanyaan. Ya, jadi Apa yang harus Bu kita... Ririn kayaknya tadi mau nanya, Bu Ririn tadi ngechat saya mau nanya katanya. Enggak, Bu Ririn enggak akan nanya. Cuman gini aja, siapapun nanti yang terpilih, semoga amanah. Semoga amanah, gitu aja sih. Oke, kalau nggak ada yang nanya ini jadi susah ya untuk menentukan pilihan. Jadi sekarang dikembalikan ke teman-teman semua. Jadi kalian tadi sudah mendengar setiap program, setiap pendapat, argumen berkaitan dengan suatu masalah dari masing-masing pasangan calon. Jadi tinggal kalian sekarang untuk mencoba berpikir lagi, mencoba merefleksikan lagi kira-kira pasangan mana sih yang sesuai dengan visi saya, sesuai dengan niatan saya untuk kegiatan OSIS, untuk kegiatan siswa di SMA Yus Sudarso Karawang ini. Jadi sekarang pilihan ada di kalian, cuman untuk pemilihannya kapan sih? Kapan sih Bu Ririn? Nah, pemilihannya itu besok ya Bang ya, besok jam sekitar
Oh, nanti untuk penjelasan lebih lanjutnya nanti dijelaskan oleh Bu Anggi. Oke. Apalagi Pak Jadi Cesar? besok ya? Iya, Oh, besok. jadi besok ya pemilihannya. Jadi untuk gimana milihnya berarti tinggal tunggu kabar dari wali kelas kalian masing-masing gitu. Itu mungkin ada lagi Mona atau Bu Rini? Tidak ada. Tidak ada. Mona mungkin? Nggak ada? Ada dari Mona? Ini kayaknya masih ini. Pak Cesar. Dari saya cukup. Cukup ya? Wah, cukup ya. Jadi obrolan kita sepertinya cukup sampai di sini. Malah ngapain? Oke, karena sesuatu itu dari permulaan pasti ada akhir. Aduh, tapi suatu hubungan yang baik ada permulaan tapi tidak ada akhir karena dia akan seperti lingkaran yang tidak ada awal dan tidak ada akhir. Wes. Itu quote dari Pace 2021. Tapi untuk obrolan kita hari ini terpaksa harus kita akhiri dulu di siang hari ini. Itu ya, semoga apa yang kita sampaikan di sini, pendapat dan sebagainya bisa kalian pikirkan untuk kalian pilih mana calon yang akan kalian pilih besok hari. Gitu ya, Bu Ririn? Betul, Pak Cesar. Jadi besok juga tetap harus ikut mengikuti pemilihan calon ketua dan wakil ketua OSIS ini gitu ya. Ya sampai besok tidak ikut memilih, awas kalau tidak ikut pilih besok. Ya, jadi harus memilih ya. Sarana ya, Bu. Jangan jadi golongan putih ya, jangan golput ya. Jadi harus memilih ya. Oke? Oke. Kalau enggak, nanti kuis ya kita. Oke, kalau nggak ada, kita bisa tutup obrolan ini, obrolan untuk calon ketua dan wakil ketua OSIS. Kita bisa tutup dengan doa atau ada yang Bu Anggi mau menyampaikan sesuatu? Bu Anggi mau menyampaikan sesuatu atau Pak Petrus? Oke, dari Bu Anggi. Bu Anggi dengan Pak Petrus ya. Silahkan. Oke, sudah ganti ya. Oke, suara saya terdengar? Iya, sekarang gantian ya. Kita bertemu di sini. Beberapa kata dari saya terima kasih kepada dua pasangan ini untuk sudah bersedia dan sudah mengikuti proses menjadi calon ketua dan wakil ketua OSIS. Siapapun nanti yang terpilih, itu adalah pilihan dari semua warga di SMA Yosudarso Karawang, termasuk guru, berkarya juga ya Pak ya? Kalau bisa ya, kalau punya akun Gmail dan sebagainya, nanti pekarya akan juga dilibatkan dan sebagainya. Benar kata Pak Cesar, jadilah apa yang sudah dipilihkan untuk kalian itu biar jadi amanah buat kalian, asik. Amanah ya Bu ya? Amanah buat kalian. Lakukanlah dengan sepenuh hati. Pasti nanti banyak kendala di perjalanannya, tapi tenang, pasti kita sama-sama bareng-bareng buat OSIS dan SMA Yosudarso itu bisa berjalan bersama-sama dan makin maju, karena kan kita harus lebih maju lagi karena masa kayak gini. Itu saja sih saya ingin mengatakan kepada kalian. Dan untuk yang lain masih dibuka untuk perekrutan anggota. Saya minta yang kelas 11, kelas 10 aktiflah dalam berorganisasi, karena ini adalah bekal kalian nanti saat kalian memasuki jenjang kehidupan selanjutnya, baik dari ya kuliah ataupun kerja. Pasti akan ada yang namanya berorganisasi, ada bersosialisasi seperti itu. Jadi tolonglah ibu ajak kalian untuk ikut di pengurusan organisasi OSIS SMA Yosudarso Karawang. Nah, untuk pemilihan waktu ya, saya jelaskan waktu, tapi waktunya Bapak apa sih? Bapak aja ya. Kalau untuk pemilihan nanti akan dijelaskan oleh Pak Petrus, seperti itu.
Tes. Sebelumnya, terima kasih kepada Pak Cesar dan Bu Ririn, gitu ya, yang sudah membimbing untuk anak-anak ngobrol seru bersama calon ketua dan wakil ketua OSIS, gitu ya. Terima kasih juga tim dari Mona yang OSIS sebelumnya sudah bergerak sebelumnya untuk mempersiapkan kegiatan ini, gitu ya. Kami berdua juga berada di balik layar, gitu ya, dan kami berusaha untuk muncul di sini. Dan untuk pemilihan OSIS besok itu kita mulai di jam terakhir saja, gitu ya. Di jam terakhir, 1 jam terakhir kita gunakan untuk pemilihan OSIS, gitu ya. Nah, yang kedua, nanti kalian menggunakan akun SCH yang di belakangnya ada @sma_yosuka.sch.id yang diawali dengan nama-nama kalian, gitu ya. Silahkan nanti kalian menggunakan akun itu dan wajib menggunakan akun itu. Di luar akun itu tidak akan bisa untuk memilih karena kami sudah mengunci secara khusus untuk akun yang digunakan dari pihak sekolah, gitu ya. Maka nanti berusaha untuk bisa memilih dengan form yang sudah kami kirimkan nantinya, gitu ya, lewat yang sudah kami buatkan. Nanti ada foto, 2 foto calon, gitu ya. Nanti calon dari Adriel dan Alfionika, kemudian Valen dan Carmel, gitu ya. Nah, nanti kalian silakan langsung memilih dan nanti kami akan umumkan secara online pula, gitu ya. Itu saja untuk kegiatan besok. Nanti kalian siap untuk memilih kira-kira mana sih, gitu ya, yang bisa memegang OSIS di tahun-tahun yang akan datang. Dukung terus, gitu ya. Untuk teman-teman yang lain yang nanti menjadi calon anggota juga, silakan ikut bergabung. Dan teman-teman atau siswa-siswa yang lain juga ikut ambil bagian, gitu, memberikan banyak masukan untuk OSIS ke depannya, biar nanti semakin berkembang. Semoga nanti anak-anak atau calon-calon ini nanti mampu berkembang, membawa OSIS SMA periode 2021-2022 nanti dapat semakin lebih baik. Oke? Itu saja dari saya. Terima kasih, Bu Anggi. Saya kembalikan kepada Bu Anggi. Oke, terima kasih kepada Pak Petrus. Itu saja ya, dimengerti bukan susunan sih, caranya seperti itu. Nanti linknya akan dibagikan oleh wali kelas. Iya, Bu Ririn lewat. Maaf ya, yang di live IG Bu Ririn lewat. Oke, nggak apa-apa. Nah, oke. Jadi kalau masih mau lihat bagaimana menyampaikan misi, visi, lalu program kerja, lalu penyelesaian masalah, itu bisa lihat di IG, karena nanti kita akan upload di IG yang di live ini sekarang, biar nanti bisa dilihat lagi, biar bisa memilih lagi. Seperti itu. Kalau ada permulaan, pasti ada akhir, kata Pak Cesar. Asik. Maka dari itu, ini kan saya tuh lagi memperhatikan Pak Cesar, ngapain Pak? Iya Pak. Iya. Mau kenapa Pak? Oke. Saya minta siapa sih? Oh ya, Valen. Valen untuk memimpin doa kita hari ini untuk acara yang telah kita kita jalanin yang 2 jam tadi ya, dari jam 10 tadi. Oke, silakan, saya persilakan untuk Valen memimpin doa penutup hari ini. Baik, terima kasih guru sekalian dan teman-teman sekalian sudah di tempat ini. Mungkin teman-teman udah pada capek dan istirahat dan makan siang. Yuk kita berdoa, saya pimpin doa dengan cara agama Kristen.
Bapa dalam kerajaan surga Tuhan, terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan yang hadir dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari sampai siang ini Tuhan, berkatilah kami selalu Tuhan, apapun yang kami kerjakan pada hari ini selalu dapat berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan berkatilah kami semua Tuhan, biarlah apa yang kami kerjakan pada saat ini dapat teman-teman dapat memilih kami, dapat memilih Adriel, Monica, Carmel Valen dengan bijaksana dan dapat memilih dengan ketulusan hati. Dan kami percaya Tuhan setiap apa yang Valen, Carmel, Veronica dan Adriel kerjakan dapat membangun Mas Darso menjadi yang lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya dalam tangan Tuhan, biar tangan Tuhan yang menyertai kami semua. Haleluya, puji Tuhan, amin. Putra dan Kudus. Terima kasih untuk semuanya. Oke, terima kasih. Masih ada 1 jam terakhir, Bu Anggi. Yang kelas 10 ya? Yang kelas 10 ya? Kelas 10 1 jam terakhir boleh memasuki kelasnya lagi. Kelasnya, ataupun nanti akan menerima penugasan dari guru mapel. Silahkan nanti dilihat di GCR ya. Masih ada 1 Lalu jam kalau terakhir. kelas 11 sudah selesai ya Pak ya? Sama kelas 12 sudah selesai, berarti boleh beristirahat nih Pak ya. Seperti itu. Jadi yang kelas 10 kembali lagi ke kelas, lihat dulu GCR-nya, lihat dulu classroom-nya, adakah tugas atau adakah gimit dengan guru mata pelajarannya. Seperti itu, oke? Oke, terima kasih. Terima kasih, bye. Dadah. Adriel, Veronica, Valen, dan Carmel. Oke ya. Dadah. Dadah. Sini, Bu, kita foto dulu, Bu. Foto